Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jamal Mukaya dengan NIM 21101123200115. Mari selamat menonton. Sistem politik di Indonesia didasarkan pada konstitusi yang disebut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, berikut ini saya akan menganalisis tentang sistem politik di Indonesia. Baik, untuk yang pertama yaitu mengenai bentuk pemerintahan. Indonesia adalah sebuah negara demokrasi dan republik. Pemerintahan Indonesia berbentuk republik karena kepala negaranya adalah seorang presiden yang dipilih oleh rakyat. Pemerintahan Indonesia juga merupakan negara demokrasi karena kekuasaan politik berada di tangan rakyat dan diwujudkan melalui pemilihan umum. Nah, yang kedua mengenai pemisahan kekuasaan. Sistem politik di Indonesia didasarkan pada pemisahan kekuasaan antara tiga cabang pemerintahan, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden memegang kekuasaan eksekutif, parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan legislatif, dan Mahkamah Konstitusi memegang kekuasaan yudikatif. Baik, yang ketiga yaitu mengenai partai politik. Sistem politik di Indonesia didominasi oleh partai-partai politik. Partai politik ini berperan dalam pemilihan umum, pembentukan kebijakan, dan perekrutan para pemimpin pemerintahan. Terdapat berbagai partai politik di Indonesia dengan ideologi dan pandangan yang beragam. Yang keempat ada pemilihan umum. Pemilihan umum di Indonesia diadakan secara berkala untuk memilih pemimpin negara dan wakil rakyat. Pemilihan umum presiden diadakan setiap 5 tahun sekali, sedangkan pemilihan umum anggota DPR diadakan setiap 5 tahun sekali juga. Pemilihan umum di Indonesia umumnya dianggap bebas dan adil, meskipun ada tantangan terkait kecurangan dan dana politik. Yang kelima ada mengenai otonomi daerah. Indonesia menerapkan prinsip otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah-daerah di Indonesia untuk mengatur dan mengurus urusan lokal mereka sendiri. Hal ini dilakukan melalui pemilihan kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Otonomi daerah bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi daerah-daerah untuk mengembangkan potensi dan memenuhi kebutuhan lokal. Dan yang terakhir yaitu mengenai tantangan dan isu. Sistem politik di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Beberapa isu yang perlu ditangani antara lain korupsi, keadilan sosial, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, pengaruh kekuatan politik ekonomi dan tingginya biaya politik juga menjadi perhatian dalam sistem politik di Indonesia. Nah, meskipun demikian, sistem politik di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak reformasi pada tahun 1998. Indonesia telah berhasil melaksanakan pemilihan umum yang berjalan lancar, memberikan ruang bagi partisipasi politik, dan mengakomodasi keberagaman pendapat.